Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Musibah. Juga yang sama-sama kita hormati guru-guru kita. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz Jatmiko. Juga alhamdulillah hadir bersama kita Bapak RT 07 beserta Ibu Bapak Haji Sarjono. Juga alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Haji Arif, hatur nuhun Pak Arif, terus di peparinan kapercantenan kamu nyarios. Kasih kita ibu-ibu ya, ngerti. Juga alhamdulillah terima kasih untuk adik si AA Ustadz Fajar. Kalau dalam usia mah memang benar Ustadz Fajar adalah adik si AA, tapi kalau dalam ilmu mah beliau guru si AA. Kata Nabi itu wa annal mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, berjalannya saja dibarengi oleh malaikat kiramil bararah. Jadi malaikat itu banyak Bu, namanya malaikat kiramil bararah. Itu dia yang selalu menemani seorang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan tumbuh lagi, ada lagi adik-adik kita seperti Ustadz Fajar ya. Biarin kami yang tua-tua ini udahlah kalau tahlilan jadi penonton aja ya, jadi pendengar aja, jadi jamaah. Biarin anak-anak muda. Juga mudah-mudahan Ustadz Fajar sekarang juga beliau lagi kuliah ngambil di hadits ya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Fajar biar lancar. Amin. Ya, biar cepat dapat jodoh ya Bu ya. Ustadz Fajar kalau pengen cepat dapat jodoh gampang caranya, sering-sering aja jadi saksi pernikahan. Ya, Desi mah nggak mau kalau disuruh jadi saksi pernikahan, karena yang udah-udah juga kalau udah jadi saksi biasanya suka jadi tersangka, terdakwa nantinya. Maka Ustadz Fajar sering-sering jadi saksi nikah. Ya kayak di pengadilan kan yang biasa jadi saksi, ntar lama-lama jadi tersangka. Juga terima kasih yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah malam hari ini siapa yang tahu malam tanggal berapa Hijriah, yang tahu ntar dikasih hadiah sama Pak Haji. Tanggal berapa malam ini? 18. Wah diambil sendiri Pak Haji. 18 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Berarti hanya tinggal 2 bulan 10 hari lagi Bu, kita menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang usia dalam kesehatan ya Bu ya. Juga mudah-mudahan kita semua nih langkah perjuangan untuk sampai di sini semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi itu berwasiat kepada para sahabat ketika Nabi menjelang wafat. Kata Nabi itu, idza ashkala amrun, ketika kalian sedang menghadapi masalah yang rumit, sulit dan pelik, maka farji'u ilal Qur'ani was sunnah, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita sedang mempunyai masalah yang rumit, yang pelik, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Banyakin baca Al-Quran. Lalu kemudian kata Nabi pesan yang kedua, wa idza qasat qulubukum, dan ketika hati kalian sedang keras, fala yinnuha bil i'tibari bi ahwalil maut, maka lunakkanlah hati kalian dengan memikirkan kematian. Ini yang kita ambil yang kedua aja. Jadi Bapak dan Ibu, ketika hati kita sedang keras,
Seperti apa sih hati kita sedang keras? Malas ngaji, sholat ke masjid, malas. Ibu-ibu ada jadwal malam Jumat ngaji, malas. Ada yang siangnya, malas. Bahkan yang sebulan sekali saja di Al-Umi, malas. Karena begitu semboyannya yang ada di iklan TV, apapun pengajiannya, malas rasanya ibu ya. Nah gitu Bu, apabila kita sedang merasa malas untuk melaksanakan ibadah, maka falayinnuha bil i'tibari bi ahwalil maut. Ambillah pelajaran dari kematian. Lalu seperti apa kita ambil pelajarannya? Iya, apaan kita mau mati, lalu bekal apa yang akan kita bawa? Hal ini kan udah Allah singgung di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, kalian udah punya apa buat bekal besok? Kata Allah mah hari kiamatnya besok Bu. Besok. Kenapa disebut demikian? Coba kita lihat surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari akhirat Bu, 1000 tahun dunia. Sekali lagi, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi perbandingannya kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung, kalau seorang hamba hidup di dunia ini 60 tahun, tinggal bagi aja 1000. Hasilnya, udah nggak usah dihitung Bu, kelamaan. Hasilnya 0,06 hari. Kalau dikonversi ke jam, kurang dari 1,5 jam. Kita hidup 60 tahun di dunia itu, kalau dikonversi kepada hitungan akhirat hanya kira-kira 1,5 jam Bu. Masih belum paham kita? Oke, yang saya sering sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau seandainya seorang hamba diberikan usia 60 tahun, lalu kemudian dia tidur setiap harinya tuh 8 jam. Normalnya Ibu ya, 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam lagi untuk yang lain-lain, begitu ya. Jadi itu 24 jam. Ini kalau 8 jam aja kita tidur kali 60 tahun, itu udah 20 tahun Bu. Betul nggak? Coba Ibu hitung, kalau kita tidur sehari 8 jam, sehari tuh kali 60 tahun, itu jumlahnya 20 tahun. Coba hitung lagi ntar di rumah dah. Itu kalau yang tidurnya malam doang. Kalau kayak ibu-ibu di Korea kan siangnya suka nambah 4 jam Bu. Coba jadi berapa? Tadi 20 tahun ya, 8 jam aja 20 tahun. Berarti kalau 4 jam itu 10 tahun. Jadi dari usia 60 tahun itu dipakai tidurnya aja 30. Coba hitung lagi. Bener nggak Bu, Pak? Ya. Lalu kemudian apakah yang 30 tahun ini dipakai ibadah semua? Enggak Bu. Kalau seorang laki-laki itu dihitung akil balik, dihitung mukallaf, rata-rata umur 15 tahun. Kalau 15 tahun ke sini mah belum dihitung, mau berbuat dosa, berbuat gimana juga namanya belum mukallaf. 30 tahun diambil 15 berapa? 15 tahun Bu, kita hanya diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Coba kita balikin lagi kepada diri kita sendiri. Ini yang 15 tahun ini apakah benar-benar kita dipakai ibadah untuk menggapai alam keabadian yang gak ada ujungnya di akhirat dengan mempertaruhkan 15 tahun ini? Itu bagi bapak-bapak. Kalau bagi ibu-ibu mah dikurang lagi Bu. Ibu-ibu kalau 1 bulan haid berapa hari dalam 1 bulan? Minimal 7 hari. Kali 60 tahun berapa? Ya, udah kurang lagi.
Terus kalau ibu melahirkan, kalau nifas bu, berapa hari? 40 hari itu kalau anaknya 1, kalau 5? Habis bu ternyata ya usia kita, ya Allah ya Rabbana. Itu benar, maka tadi kata Pak Haji Arif, ya di samping kita itu nih berdoa bersama untuk almarhum guru Siaa Ibu Mohana. Itu mah judul film ya Bu ya. Kembar. Juga memang kita untuk menyadarkan diri Bu dengan kematian ini. Ya kan tadi kata Pak Haji Arif, di sini malam ini aja 3. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir ke sana, iya. Betapa nekatnya kita kalau meninggal tanpa bekal yang cukup. Tadi 15 tahun dipotong ini dan itu, bersihnya 10 tahun aja Bu. Kita hidup di dunia untuk menggapai alam keabadian dan surganya Allah. Apakah mungkin dengan waktu 10 tahun kita dapat menggapai keridhaan Allah? Maka oleh karena itu kata para ulama, singkat aja ya sampai jam 9, ada 3 hal yang tidak akan kembali kepada diri kita. Sekali lagi di dalam hidup kita yang singkat ini tidak akan kembali lagi kepada diri kita 3 hal. Yang satu adalah waktu. Waktu itu tidak akan pernah kembali lagi kepada diri kita. 1 detik yang kita lalui tadi demi Allah tidak akan pernah kembali lagi kepada diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, al-waqtu kasyayf illam taqta'hu qata'aka bil asa wan nadam. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa memainkan pedang tersebut, bisa jadi pedang tersebut akan memotong diri kita. Lalu kemudian Imam Syafi'i melanjutkan kalimatnya, wa illam syaghaltaha bil haqq syaghallatka bil batil. Ini harus digarisbawahi ya Bu. Kalau waktu kalian tidak disibukkan dengan hal yang baik, syaghallatka bil batil, maka waktu kalian akan dihabiskan dengan hal yang sia-sia. Kayak ibu-ibu di Korea Bu, nggak Singapura lagi sekarang mah, Korea lah. Coba ibu kalau lagi nyuci, ya itu hal baik, nyetrika itu hal baik. Tapi kalau setrikaan dan segala macamnya udah beres, larinya kemana? TV atau handphone ya. Jadi kalau waktu kita tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, syaghallatka bil batil, akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka hati-hati. Waktu mah tidak akan pernah kembali lagi kepada diri kita. Lalu yang kedua, yang tidak akan pernah kembali kepada diri kita adalah ucapan. Ucapan tidak akan pernah kembali lagi Bu. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ ya Pak Ari, kalau pedang lukai tubuh masihlah ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Coba kita lihat anatomi tubuh kita Bu, ini lidah. Lidah yang begitu lunak harus dibentengi dengan gigi yang begitu keras. Itu artinya apa? Ini si lidah walaupun lembek, tajam. Lalu ada lagi kata ungkapan, ada yang tadinya 100% milik kita, tapi dengan sesaat 100% milik kita itu bisa menjadi milik orang lain dan gak bisa diambil lagi. Itulah ucapan. Nih ibu, misalkan di dalam hati ya jelek banget ya, udah hitam, ceramahnya nggak bagus, lama. Dalam hati ibu misalnya, orang udah lapar kok lama ceramahnya. Dalam hati ibu belum terucap di sini Bu, itu masih milik ibu 100%. Tapi kalau udah terucap oleh lisan ibu, kemudian si A mendengar, maka ucapan itu sudah menjadi 100% milik si A. Kalau ucapannya membahagiakan, seumur hidup bahagia. Tapi kalau ucapannya bikin sakit hati, seumur hidup sakit hati. Ibarat kita menancapkan sebuah paku di pohon, walaupun pakunya kita cabut tetap aja bekasnya ada. Nah maka oleh karena itu hati-hati ini dengan ucapan.
Di surah Maryam Bu, yang jarang ibu baca ya Bu ya. Kan itu bernadar. Siti Maryam bernadar, lam ukallimu yauman, puasa nggak ngomong sehari. Ibu bisa nggak Bu kira-kira Bu? Mungkin kalau puasa 3 hari tanpa sahur kita bisa ya Bu ya. Tapi kalau puasa nggak ngomong sehari aja Bu, bisa nggak Bu? Kata Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, su'ilan Nabi an aktsari ma yudkhilin nar. Ya Rasulullah, hal apa sajakah yang banyak membuat manusia masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, jawabannya 2, al-famu wal farju. 2 hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu, sesuatu hal yang diakibatkan oleh bibir, oleh lidah. Kemudian yang kedua, wal farju, mulut yang bawah. Ya Pak? 2 hal yang banyak membuat manusia masuk ke neraka itu akibat dari mulut atas dan mulut. Fajar nggak ngerti ya? Masih kecil Fajar. Itu Bu, dari hal mulut ini. Ya Allah ya Rabbana. Coba surah Al-Humazah yang jarang kita baca Bu ya. Wailul likulli mazatil lumazah. Kalau kita mau wasol di sana ada nun faidah Bu, kalau tajwid mah lumazatinil ladzi, ada nun wiqayah. Tapi kalau mau waqaf wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan. Ibu udah ngantuk ya Bu ya? Udah? Oh ya udah tuh, udah aja lah. Siapa orangnya baperan Bu. Jurang neraka Bu, kecelakaan bagi seorang pencela dan pengumpat. Pencela dan itu kerjaan ibu-ibu Korea tuh Bu. Kenapa sih kita di dalam hidup ini nyela mulu? Kenapa kepada orang lain itu bawaannya pengennya ngelihat keburukannya mulu? Ibu-ibu kalau berangkat ngaji dari atas kerudungnya udah matching sama bajunya, ngelihat sendalnya, ya Allah ke atas bagus kok ke bawahnya jelek. Kenapa sih kalau kita ngelihat orang itu lebih pada melihat keburukannya? Kalau ibu melihat sebuah karton yang putih, kemudian di tengah-tengahnya ada titik noktah hitam, maka kenapa mata kita lebih jeli kepada noktah yang setitik itu? Padahal kan yang putihnya banyak. Kenapa sih? Ibu bapak, kalau juri lari ke kalau wasit ya, tadi Indonesia kalah apa menang sih Bang Fajar tadi? Sorry. Benar sorry Pak Haji. Alhamdulillah. Itu Bu, kalau wasit dia ke sono kemari, lari ke sana kemari, nyari kesalahan apa nyari kebenaran Bu? Nyari kesalahan ya? Kalau salah dikeriwitin. Kalau seorang juri dalam kompetisi idol misalkan, dia kupingnya sampai lancip dengerin suara itu, nyari yang benernya, nyari yang salahnya. Nah ibu-ibu wasit apa juri di dalam hidup ini? Kan bukan kan? Ibu wasit bukan, juri juga bukan. Kenapa kesono kemari nyari kesalahan orang? Kenapa itu kuping lancip selalu ngedengerin keburukan orang? Wasit sama juri mah wajar, dia nyari kesalahan orang untuk dibenerin. Nah kita nyari kesalahan orang lain, apakah mau benerin? Banyak di beberapa ayat Al-Quran. Kesananya ini aja dulu deh, Al-Humazah. Lalu kemudian wa ma adraka mal hutamah. Ada satu neraka Bu, itu dikhususkan bagi pemegang tiket. Yang sudah megang tiket ada namanya neraka hutamah. Untuk siapa? Ya tadi, untuk pencela dan pengumpat. Namanya neraka hutamah, itu khusus Bu. Lalu seperti apa neraka hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim fi
Itu kalau apinya menyambar ujung kaki maka panasnya terasa di dada. Lalu kemudian setelah itu atasnya ditutup. Jadi neraka hutomah itu model kayak presto di rumah ibu-ibu. Dari bawah dibakar, dari atas ditutup. Cepat empuknya bu. Fi amadim mumaddadah. Lalu tangannya diikat ke belakang ke sini duduk, di bawah dibakar, di atas ditutup. Jadi hutomah itu neraka presto. Khusus untuk siapa? Pencela dan orang Korea ya. Itu bu. Itu gara-gara mulut yang atas ya. Mulut yang bawah mah nggak usah dibahas ya Pak Haji ya. Kasihan pajar. Bener bu. Ya Allah ya Rabbana. Sekali ngomongin orang bu, 40 hari doa kita nggak diijabah. Pantesan doa-doa ibu-ibu di Korea nggak terijabah bu. Sekali 40 hari coba. Saya pernah bercerita ya kepada waktu ya sama juga dalam acara kayak begini. Nabi itu lagi nongkrong bu, lagi hangout kalau kata bahasa anak muda, lagi ngobrol dengan para sahabat. Lalu kemudian kata Nabi itu, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga. Lalu kemudian gak lama dari itu lewatlah seorang lelaki. Kata para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah benar ini ahli surga yang kau maksud? Benar, kata Nabi. Lalu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar penasaran, ini orang amalnya apa? Ini orang amalnya apa? Sampai kata Nabi, ini orang ahli surga. Lalu kemudian Abdullah bin Umar sampai nginep 3 malam 3 hari, ingin mengetahui apa sih amalan ini orang. Ternyata udah 3 hari 3 malam nginep, Abdullah bin Umar tidak menemukan amal yang spesifik. Sholatnya biasa aja, ngajinya biasa aja, tidak menemukan sesuatu hal yang signifikan lah begitu. Tapi kemudian pada hari yang terakhir, kata orang yang kata Nabi ini ahli surga, dia berkata, selama hidup aku tidak pernah satu suudzon, yang kedua nggak pernah iri, ketiga nggak pernah ngomongin. Itu aja dulu betul. Ibadahnya kayak kita biasa lah, sholat juga dientar-entar. Kalau ngaji juga baru 1 lembar di matanya udah berair, kayak gitu bu. Tapi yang menjadikan beliau masuk surga hanyalah tadi 3 bu, di antaranya. 1, nggak pernah suudzon. 2, ngomongin. 3, itu aja bu, 3 aja dulu. Dan ini mah kayak ibu-ibu di Korea atau kalau ibu-ibu misalkan melihat kejadian di depan BSI, misalkan ada teman kita dibonceng oleh seseorang di depan, terlihat oleh ibu, itu rasanya ibu-ibu pengen buru-buru masuk ke BSI. Wah, gua punya breaking news nih, punya berita hangat nih. Ini bibir susah banget untuk nahan. Lalu pas sampai di sini baru kita wawar ya, kita berikan kabar, oh si anu gini. Tahan bu, tahan. Kata Nabi itu, man sattarul uyub, siapa orang yang mampu menutupi, menghalangi aib orang lain, maka aib kita pun juga akan dihalangi kelak. Nah maka oleh karena itu 3 aja dulu tadi itu bu. Belajar jangan suudzon, bil khusus kepada suami ya. Karena ibu-ibu di Korea mah kepada suami itu buruk aja suaminya di hadapan istrinya ya. Sama bapak-bapaknya juga begitu, istrinya tuh buruk aja di hadapan suaminya. Mudah-mudahan kita mah bukan bagian itu ya bu ya. Di dalam kitab Uqudul Jen ada hak seorang suami dibaik-baikan, dipuji oleh istrinya, pun juga ada hak seorang istri dipuji oleh suaminya. Jadi ini mah kalau lagi ngobrol nih ibu-ibu Korea bu, lagi ngobrol sama teman-temannya, no laki gua mau tidur mulu gini, ayo aja di jelek-jelekin di Korea nih bu. Mudah-mudahan di PSI mah enggak ya bu ya, enggak jauh beda ya.
Terus kalau kita ngomongin keburukan suami sama aja ngomongin keburukan kita. Kata Fajar di surah An-Nur kan, laki-laki yang baik gitu ya Jar ya. Untuk laki-laki untuk perempuan yang baik. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang baik untuk yang perempuan baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik. Maka ibu kalau pengen suami kita baik, jangan nuntut kepada suami harus baik, baik aja duluan bu. Ibda bin nafsi, mulai aja dari diri sendiri. Jangan terlalu berharap harus baik kamu nih, orang lain berharap baik aja ke kita, duluan aja baiknya. Seperti kata Nabi, ibda bin nafsi, mulai dari diri sendiri. Itu yang kedua ya bu ya, yang tidak akan pernah kembali lagi kepada kita adalah ucapan. Maka hati-hati bu, di dalam Al-Quran surah Al-Qaf kemarin di mushaf Al-Quran, alhamdulillah udah juz 26, ma yalfidhu min lafzotin, tidak ada satu lafaz pun, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut kita illa ladayya raqibun atid, kecuali dituliskan oleh raqib kemudian atid menyaksikan. Maka enggak ada satu kata bahkan satu huruf pun yang keluar dari diri kita itu kecuali ditulis oleh raqib dan atid. Ibu kenal suaminya Nabi Lut alaihi salam? Suaminya, istrinya Nabi Lut alaihi salam, pernah tahu ceritanya? Istrinya Nabi Lut alaihi salam masuk di surga, masuk neraka? Masuk? Yang benar. Istri Nabi loh bu. Masuk apa? Gara-gara apa bu? Nggak kuat nahan di bibir. Kata Nabi Lut alaihi salam, kamu jangan bilang bahwa ada tamu dua malaikat yang menyerupakan manusia. Ganteng bener kan, kaum Nabi Lut itu adalah kaum khomre gitu ya bu ya, kaum homo. Jadi kalau ngelihat laki-laki itu demen. Gak kuat bu bibirnya, kayak tadi ibu-ibu Korea tuh pengennya ngomong mulu. Pada akhirnya istrinya Nabi Lut alaihi salam itu masuk. Kemudian hal yang ketiga yang tidak akan pernah kembali lagi kepada diri kita adalah kesempatan bu. Kesempatan yang mana? Ibu tadi qobliyah Isya enggak? Bapak tadi qobliyah Isya enggak? Qobliyah Isya yang tadi seumur hidup demi Allah tidak akan pernah kembali kepada diri kita. Kata Bang Fajar, besok juga ada lagi. Iya, qobliyah Isya besok ada lagi. Tapi masalahnya kita masih ada nggak di dunia ini? Maka jangan pernah lewatkan itu. Tadi ba'diyah Isya nggak bu? Ba'diyah Isya yang tadi nggak pernah akan bisa terulang kembali. Maka setiap kesempatan, setiap dulu di sini ya. Ini adalah guru dari istri saya dan termasuk guru saya. Si teteh itu dulu belajar sholawat dustur di sini, belajar rawi di sini. Nah maka setiap kesempatan yang ada, mau ngajinya hari Selasa, hari Rebo, setiap hari ada. Kalau memang kita udah istiqomah bu, hari Rebo yang itu tidak akan pernah kembali lagi. Maka kalau kita nggak ada kerjaan yang benar-benar bikin kita sibuk mah udah jalan. Karena tadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang mendapatkan nikmat yang banyak itu adalah ketika badannya sehat dan punya waktu luang. Sebab setiap orang tuh nggak sama seperti itu. Kadang orang yang sehat waktu luangnya nggak ada karena sibuk urusan dunia. Ada pula misalkan yang sakit, dia banyak waktu nggak bisa jalan, dah kakinya sakit ya. Kalau tergabung dua nikmat itu bu, udah sehat, banyak waktu luang, datang penyakit ketiga yaitu mal. Sehat, waktu luang tuh dua kenikmatan bareng datangnya, datang penyakit ketiga namanya mal. Ya kalau yang sakit mah waktunya banyak karena di rumah mulu, tapi kondisi badan nggak bisa jalan. Maka ibu harus digaris bawah ini, mendingan kita ditegur oleh perkataan daripada ditegur oleh kenyataan oleh Allah. Sekali lagi, mendingan kita ditegur oleh perkataan. Kata ibu ketua majelis Al-Iman ya, ibu siapa teteh?
Ibu Yanti ya, ayo ibu-ibu ngaji kan kalau di grup WhatsApp begitu ya. Mendingan ditegur begitu Bu, daripada kita semua ditegur oleh kenyataan, oleh penyakit. Sama kayak bapak-bapak di Korea kalau jalannya udah mulai agak-agak pakai tongkat baru mau ke masjid Bu. Di Korea ini mah. Beda. Di Korea juga ibu-ibunya sama, kalau udah pensiun ruku aja udah nggak kuat lama, sujud aja nggak kuat lama, pengennya sholat sunnah mulu. Udah nggak sempurna gerakannya, bukan nggak bagus, tapi yang lebih baik adalah kita nih kesempatan mumpung masih sehat, toh kita main sepeda aja sampai kuat, sono ke Pondok Petir masa iya ke Al Iman nggak kuat, gitu ya. Kesempatan jangan pernah kita sia-siakan karena nggak pernah akan kembali. Baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti saja di lain kali ketika ngaji ya ibu-ibu diteruskan. Yang penting untuk bawaan kita ke rumah ada 3 hal yang tidak pernah akan kembali lagi kepada diri kita. Tadi 1 waktu, kedua, ketiga kesempatan. Wal afa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.